Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Salam sejahtera bagi Anda semua, ya, bagi kita semua selalu mendapatkan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selamat datang di jurusan Pendidikan Teknik Elektro pada Prodi Pendidikan Mekatronika. Ini Anda semester baru ya? Iya Pak, semester 1 Pak. Semester 1, oke ya. Jadi di semester awal itu nanti kita akan ya membahas, kok materinya salah, bukan ini. Yang ini harusnya. Nah ini sebentar, saya share dulu materinya. Nah di semester 1 Anda akan mengikuti beberapa mata kuliah karena situasinya masih dalam pandemik COVID-19, maka kuliah kita laksanakan secara daring. Termasuk pada hari ini itu untuk mata kuliah praktek gambar teknik. Nah, karena kuliahnya daring, ya nanti Anda harus bersiap untuk kuliah daring seperti apa. Karena di sini mata kuliahnya gambar teknik dengan menggunakan CAD. Sehingga nanti Anda harus ya punya komputer nih, atau kalau tidak ya tidak bisa menggunakan komputer kampus, karena kalau luring Anda bisa pakai komputer kampus. Nah sini sebelum mulai saya tanyakan apakah semuanya sudah punya komputer semua di rumah atau laptop? Sudah punya Pak. Semua Pak. Ada yang belum? Silakan. Masih di servis Pak. Masih di servis. Oke, semoga servisnya segera selesai ya. Nah ini nanti kita perlu untuk mempersiapkan diri dari sisi hardware-nya, alatnya berupa komputer. Yang kedua software-nya. Nah sebelum kita mulai saya awali dengan biodata singkat saya supaya nanti Anda bisa tahu ya. Karena ini pertemuan pertama. Nama saya ini tadi ya. Ini nama saya, nama lengkap dan gelar. Ini ada di sini nih. Nah, ini nama saya. Untuk biodatanya, tempat tanggal lahir, ada alamat rumah, pekerjaan lain selain mengajar. Ini alamat email dan kontaknya. Saya kira cukup ya. Untuk status saya sudah punya 3 anak dan 1 istri untuk keluarganya. Oke, kita awali. Saya ucapkan selamat datang semuanya ini. Ada 18 ya. Ini 5 kali 4 itu ada 5 kali 3 itu ada 15 ditambah 4 ada 19 karena ini saya 1 ya. Enggak ada 18. Semoga setiap kali kuliah nanti lengkap ya, ada 18 ini. Oke, kita lanjutkan untuk outline materi kita nanti seperti apa. Outline materi kita nanti kita akan mempelajari, ini silabusnya lah kira-kira outline itu. Apa yang pertama kita pelajari tentang dasar-dasar gambar teknik. Jadi menggambar teknik itu seperti apa? Nah, ini contoh profesi sebagai seorang yang bekerja di bidang engineering, di bidang teknik. Anda bisa menjadi seorang insinyur atau engineer, Anda bisa menjadi seorang teknisi, Anda bisa menjadi guru, Anda bisa menjadi instruktur pelatihan, dan Anda bisa bekerja dalam bidang keteknikan lainnya.
Nah, di sini nanti kita akan mempelajari dasar-dasar gambar teknik. Yang kedua, kita akan mengenalkan gambar teknik dengan software AutoCAD. Materinya sudah saya share. Sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah di-download. Sudah dibaca? Belum semua, Pak. Harus bagian, Pak. Baru lihat YouTube ya, Pak. Ya, minimal covernya dulu dibaca ya. Ya, boleh YouTube-nya dibuka, silakan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis gambar teknik. Nah, gambar teknik yang kita pelajari nanti ada gambar listrik, ada gambar elektronika. Jadi nanti ada gambar rangkaian listrik, ada gambar rangkaian elektronika. Nah, di gambar listrik nanti ada gambar instalasi listrik untuk penerangan. Ada gambar instalasi listrik untuk tenaga. Ada gambar objek-objek teknik elektrikal. Loh, kok ini kok mandek ini? Ya, ada gambar-gambar mechanical. Dan ada gambar mekatronik. Jadi kalau mekanik itu ya seperti ini nih gambar mekanik ini. Nah, ini mekanik. Nah, kalau gambar mekatronik itu gabungan antara mekanik dan elektrikal. Jadi kalau mekatronik ya ada mekaniknya, ada elektriknya, ada elektroniknya. Nanti kita lihat ya gambar mekatronik seperti apa. Berikutnya nanti kita akan menggambar rangkaian elektronika dan menggambar rangkaian papan circuit board atau PCB. Atau papan tercetak. Nah, software yang kita gunakan adalah ada dua. Untuk ini semua nanti menggunakan software namanya AutoCAD. Sedangkan yang untuk di sini nanti kita menggunakan Proteus. Kalau dulu saya menggunakan OrCAD. Di situ yang saya munculkan softwarenya OrCAD. Cuma OrCAD itu kalau di software sekarang banyak yang tidak bisa jalan. Sehingga lebih bagus nanti pakai OrCAD, pakai Proteus saja ya. Karena ini sekarang sudah banyak beralih ke Proteus. Termasuk nanti Proteus bisa untuk simulasi juga. Jadi Proteus itu lengkap. Software yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik ya. Bisa untuk membuat PCB, bisa untuk simulasi. Jadi lengkap. Anda belajar Proteus nanti ke depan banyak digunakan terutama untuk prodi mekatronika. Nah, sekarang kita lihat untuk pengantar gambar teknik. Gambar teknik itu untuk apa toh? Mata kuliah gambar teknik itu untuk apa? Kita mempelajari gambar. Maksudnya Pak gambar itu tidak diajari gitu ya. Kayak anak SD. Ada yang berpikiran seperti itu? Gambar aja harus belajar ya. Nah, kenapa kita perlu belajar gambar teknik? Karena apa? Pekerjaan teknik itu selalu berkaitan dengan gambar. Apapun pekerjaan tekniknya, teknik bangunan, teknik mekanik, teknik listrik, teknik elektronika, teknik mekatronika, teknik otomotif, teknik robotika, itu selalu berkaitan dengan gambar. Sehingga apa? Orang-orang yang bekerja di bidang engineering harus familiar dengan gambar. Bisa difahami yang pertama ini. Jangan menyepelekan gambar ya, karena gambar itu utama. Yang kedua, gambar teknik itu merupakan sarana komunikasi. Antara siapa? Antara engineer, perencana, teknisi yang melaksanakan, operator nanti yang menjalankan, dan pengawas pekerjaan. Misalkan nanti Anda dapat pekerjaan tentang proyek tertentu berkaitan dengan engineering. Misalkan membuat lampu jembatan, ya, jembatan yang panjang ingin dibuat lampunya berkedip-kedip ya, bisa menari lampunya. Ini sekarang lagi ngetren.
Maka yang pertama kali kita buat desainnya adalah dengan gambar. Bisa difahami ya? Anda akan membuat apa? Proyek untuk papan reklame. Maka sebelum Anda membuat harus membuat desainnya, gambarnya. Nah, gambar teknik menjadi salah satu kompetensi bagi mahasiswa JPTE, baik mahasiswa S1 PTE, S1 Mekatronika maupun Teknik Elektro, S1 maupun D4. Karena apa? Anda nanti kalau bekerja sebagai guru, sebagai engineer, sebagai teknisi, sebagai operator, sebagai pengawas, maka berhubungan dengan gambar teknik. Karena dasar dari ilmu teknik itu gambar. Nah, pekerjaan teknik itu sangat bergantung pada kualitas gambarnya, rancangannya. Kalau gambarnya jelek, ya hasil pekerjaannya kira-kira ya nggak bagus. Karena gambar itu merepresentasikan dari rancangan. Nah, bagaimana membuat gambar yang baik? Gambar yang baik itu harus jelas. Anda mau menggambar rumah, ya jelas yang digambar rumah, ya kan? Anda mau mendesain tadi ya, lighting untuk pertunjukan, yang digambar ya lighting pertunjukan. Jangan yang digambar lighting untuk rumah, beda. Anda mau menggambar untuk lengan robot, yang digambar ya lengan robot. Jangan yang digambar adalah lengan untuk yang lain. Yang kedua harus mudah dibaca. Karena untuk komunikasi. Jangan sampai nanti tukang operator membaca gambarnya salah. Harusnya letaknya di tempat A, ditempatkan di tempat B. Instalasi listrik misalkan, harus jelas. Saklar ini penempatannya di mana? Ketinggiannya dari tanah berapa? Jangan sampai nanti gambarnya asal sehingga nanti tukangnya masangnya asal. Begitu dicek, wah ini nggak memenuhi standar. Masang saklar di bawah 1,25 meter. Anak kecil bisa main-main di situ. Maka ini bisa menimbulkan potensi bahaya. Masang stop kontak juga sama, asal. Kenapa? Karena tadi ya tidak standar. Merancang simbol elektronik, simbolnya nggak standar. Harusnya simbolnya itu dioda, Anda ganti pakai simbol kapasitor. Begitu dipasang mak jeblok, ya dah. Kenapa? Karena tidak mudah dibaca. Yang berikutnya mudah dimengerti. Insinyurnya dalam merancang nanti teknisinya paham. Oh ini maksudnya apa? Maksudnya seperti apa? Nanti saya kasih contoh. Nah, gambar teknik dibuat dengan menggunakan simbol-simbol. Simbolnya berlaku universal. Jadi kalau Anda gambar teknik itu sama ya, di Amerika, di Eropa, di Cina, di Jepang, di Korea, di Indonesia sama, simbolnya universal. Jangan kita buat gambar teknik kita pakai simbolnya beda. Sehingga orang Amerika nanti bingung ini itu simbol apa gitu ya. Ini pintu atau apa ini? Ini skrup atau baut? Ini itu arah mutarnya ke kanan atau ke kiri? Nggak ngerti. Sehingga nanti di dalam implementasinya bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Nah, gambar dapat dilakukan dengan manual maupun dengan bantuan komputer. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan sekarang ini, hampir semua pemilik proyek itu mensyaratkan gambarnya pakai bantuan komputer. Bahkan kalau perlu nanti dianimasi. Orang bangun rumah nggak cuma sekedar gambar 2 dimensi, tetapi nanti ada animasi 3 dimensinya. Bisa difahami ya? Sehingga nanti di sini kita pentingnya membuat gambar dengan bantuan komputer.
Nah, sekarang gambarnya macamnya apa saja? Ada macam-macam gambar. Yang pertama, gambar rangkaian listrik. Ini contohnya. Nah, di sini nih, gambar ini. Oh, ini dari sini, sini, ke sini, ke sini. Ini arahnya begini. Ini kalau ini, ya. Nah, nanti ini harus bisa kita komunikasikan. Yang kedua ada gambar rangkaian elektronika. Yang berikutnya adalah gambar PCB. Berikutnya nanti ada gambar instalasi listrik, ada gambar bangunan, ada gambar kerja, gambar elektromekanik, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk gambar denah instalasi listrik sederhana. Saya punya rumah, panjangnya berapa ini? 8 meter kali 7 meter. Luas tanahnya berarti tipe berapa ini? Bangunan tipe 8 kali 7, 56 meter per. Ini rumah gede atau rumah kecil ini? Rumah sedang. Rumah sedang. Ya, kalau di kota ini lumayan 56 meter persegi. Kalau di kampung ya ini rumah kecil mungil. Ya kan? Karena panjangnya cuma 8 meter, lebarnya cuma 7 meter. Apa saja isinya? Ya, isinya karena rumah kecil ini bukan sedang lagi kalau ini kan. Ini kamar, ini ruang tamu, ini ruang keluarga plus dapur plus macam-macam. Ini ruang kamar cuma ada 3 ruang. Kecil atau besar? Nah, ini contoh gambar denah ya. Instalasi listriknya gimana? Oh, nanti di sini ada lampu. Di sini dipasang saklar, pintunya di sini. Oh, berarti nanti masang saklarnya di seberang pintu. Oh, di sini ada lampu. Di sini nanti masang saklarnya. Oh, di sini ada stop kontak. Di sini ada jendela. Ini ada jendela, ada jendela, ada jendela, ada jendela. Ini ada stop kontaknya. Ini ada saklar ganda, ini untuk lampu teras dan lampu di ruang tamu. Ini ada lampu kamar mandi, ini saklarnya di sini. Bisa difahami ini? Ini contoh gambar denah untuk instalasi listrik. Nah, berikutnya ada gambar denah rumah tanpa atas. Ini rumah tanpa atas. Rumah tanpa atas, ini rumahnya besar atau kecil nih? Panjangnya berapa? 12 meter. Lebarnya? 8,5. Nah, lebih besar dari yang tadi. Ini lantai 1, ini lantai 2. Oh, ini udah lantai 2. Karena gambar denah tanpa atas nanti muncul di situ. Oh, di sini itu ruang kamar tidur, di sini ruang makan, di sini kamar tidur lagi, ini kamar tidur, ini ada dapur, ini ada tangga ke sana, ini ada ruang tamu, ini ada teras, ini ada carport. Lumayan. Ini untuk lantai 2-nya. Bisa difahami ya? Nah, berikutnya gimana? Nah, ini tadi ya. Ini sebelah kiri itu denah rumah, sebelah kanan yang sudah dilengkapi dengan single line diagram. Kalau tadi hanya diagram penempatannya, denahnya. Kalau di sini nanti sudah dilengkapi dengan single line diagram atau diagram garis tunggal. Ini contoh-contoh ya. Ini adalah untuk sama ya, rumah yang dilengkapi dengan single line diagram. Tadi hanya penempatannya. Di sini ada lampu. Wah, ini lampunya nanti dikontrol pakai ini. Ini udah ada garisnya ini di sini. Ini lampu ini dikontrol pakai ini. Ini ada stop kontak. Ini ada stop kontak. Ini lampu. Ini stop kontak dan lain sebagainya. Sumbernya di mana? Sumbernya di sini nih kWh meternya. Nah, ini adalah untuk contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan ya instalasi listrik. Nah,
Diagram garis tunggal juga nanti perlu difahami di sini. Misalkan tadi ya, untuk dua lampu yang dikontrol pakai saklar kelompok. Saya punya dua lampu, lampu A dan lampu B. Saya kontrol pakai saklarnya satu, saklarnya ganda, saklar kelompok. Paham ya? Saklar kelompok itu saklar di sini isinya dua. Nah, ini saklar kelompok. Kalau ini ditekan, lampu A nyala. Kalau ini ditekan, lampu B nyala. Tekan lagi, lampu A mati. Tekan lagi, lampu B-nya mati. Oh, kalau lampu itu nanti kabelnya ada berapa? Dua. Ini ada garis lurus sama garis ada ininya. Ini artinya apa? Oh, ini artinya ini itu fase atau positif, yang ini netral. Jadi masang lampu jangan fase ke fase. Tidak nyala ya. Yang masuk ke saklar kabelnya berapa? Karena di sini ada 3, maka di sini ada 2, maka di sini ada 3. Untuk on off-nya. Sumbernya ada 2, positif dan negatif. Di sini nanti ada 3, 2 positif dan 1 netral. Nah, ini nanti supaya ngerti ya. Gambar seperti ini itu komunikasi. Nah, ini dalam implementasinya tadi dibuat seperti ini. Nah, untuk wiring diagramnya, diagram perinciannya, tadi ya, gambar ini tadi, kalau dibuat wiringnya seperti apa? Nah, ini adalah lampunya, lampu A dan B. Nah, di sini ditambah stop kontak, ada stop kontak di sini. Stop kontak yang dikasih, ini ada positif, ada negatif, ini plus, ini negatif, yang tengah itu ground. Ground fungsinya agar tidak nyetrum. Kalau Anda misalkan pegang komputer, kalau tidak di grounded, maka itu bisa nyetrum karena ada induksi. Ada pegang kulkas belakangnya, itu kalau nggak dicabut ya nanti bisa nyetrum. Ada pegang mesin cuci, kadang-kadang suka nyetrum. Bagaimana supaya tidak nyetrum? Dipasang grounding. Grounding itu kabel disambung ke sini, di ground, nanti groundnya dihubungkan ke tanah. Nah, ini tadi saklar kelompoknya, dan ada 3 kabel. Nyambungnya gimana? Pertama ambil fasenya, tarik ke sini, nanti di fasenya ditarik ke sini dan ke lampu yang berbeda. Ini instalasinya. Bisa difahami ini? Ini adalah contoh untuk ya diagram perincian. Nah, berikutnya ada diagram di panel hubung bagi. Ini saya punya sumber satu dari PLN. Nanti ada KWH. Dari KWH nanti ada circuit breaker ya, ada fuse kadang-kadang. Dari sini nanti masuk panel PHB. Ini dibagi menjadi 2. Misalkan kalau di sini kita langganannya 12 ampere. 12 ampere itu berarti 12 kali 220 volt. Dibagi 2, 6 ampere, 6 ampere. Nanti di sini misalkan untuk lantai 1, ini lantai 2. Ini contoh ya. Maka kita harus ngerti simbolnya. Oh, simbol ini itu apa? Ya, simbol yang ini apa? Simbol ini apa? Simbol ini apa? Yang ini artinya apa? Ini artinya apa? Bisa difahami? Ya. Nah, ini adalah contoh lagi. Gambar, ya, ada denah, ada penempatan peralatan-peralatan. Lampunya, stop kontaknya, saklarnya, fuse-nya, KWH-nya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lebih kompleks. Ini untuk fire alarm. Fire alarm itu adalah fire itu kebakaran. Alarm itu untuk peringatan. Peringatan kalau terjadi kebakaran. Misalnya ini di gedung. Gedungnya lantainya sekian. Ini lantai keberapa misalkan. Ini luasnya gedung. Bisa lihat, ini panjangnya berapa. Saya juga nggak apa. Ini gedung UNY ya. Panjangnya berapa di sini? Bisa dilihat nggak?
22 meter. 22 meter. 2000. Lebarnya berapa? 45. 45. 5. Ini besar ya. Nah ini nanti gimana? Untuk misalkan Anda sebagai seorang teknisi atau drafter, bisa nggak gambar seperti ini? Ini untuk instalasi komunikasi. Jadi kalau membangun gedung-gedung tinggi nanti komunikasinya harus didesain supaya bagus. Oh nanti kabel jaringannya, ya, kabel untuk CCTV-nya, kabel nanti untuk hotspotnya, itu nanti harus dirancang. Ini juga penting, ya. Gimana nanti Anda menggambar tadi sama ini bangunannya, panjang dan lebarnya. Jangan sampai nanti bangunan udah jadi bagus-bagus, nanti dikasih kabel di luar, jelek. Ini harus dibangun, direncang, ya. Yang berikutnya gambar contoh untuk sistem telekomunikasi. Nah, ini juga perlu digambar dengan baik. Ini contoh-contoh yang nanti Anda harus kuasai, gambar-gambar seperti ini. Sehingga nanti Anda bisa menggambar seperti ini. Minimal gambar dulu lah. Ini artinya apa, Pak? Ya, belum ngerti, belajar sambil belajar enggak apa-apa karena Anda masih semester 1 ya. Iya, Pak. Kira-kira seneng enggak nanti latihan kuliah kayak gini? Mungkin Allah, senang, Kalau Pak. ada device. Kalau bisa senang, Pak. Kalau bisa senang. Atau senang, habis Kak. kuliah Pak Ali langsung besok saya tak pindah aja. Ternyata di teknik berat gitu kan. Yang dari SMA juga tunjuk jari. Ada berapa orang lulusan SMA? Saya. Lumayan, Pak. Ya. Yang SMK? 1. Ada berapa ini? 1, cuma 1, 2 ya. Sedikit nih yang SMK nih. Kalau SMK sudah sangat familiar dengan gambar teknik nih. Cuma yang dari SMA mungkin belum familiar. Nggak apa-apa ya. Karena dari SMA ya berarti Anda harus berjuang lebih rajin. Karena ini baru pertama kali. Saya yakin di SMA nggak diajari gambar ya. Kalaupun gambar itu seni gambarnya, bebas. Gambar pemandangan, gambar apa. Kalau sekarang gambarnya gambar teknik. Wujudnya jelas. Bisa difahami? Nah ini Bisa, contoh gambar panel listrik. Ini untuk yang gedung besar. Nanti ada gensetnya, ya. Nanti ada ini untuk incoming dari PLN-nya. Ini nanti ada trafonya. Nanti ada ATS-nya. Nanti masuk ke panel utama, ya. Nanti digunakan untuk instalasi listriknya. Nah, ini untuk jenis gambar-gambar. Nanti Anda akan banyak berhubungan dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, berikutnya ini gambar untuk penerangan. Ya, ini bangunannya cukup besar. Panjangnya berapa ini, Mas? Sama ya meter. tadi ya. 45 kali 22. Besar atau kecil? Besar, Rumah Pak. sakit besar sih. Ini kampus, Mas. Kampus UNJ. Ada WSG sama medical. Ya, gimana, Mas? Ada WSG sama medical. Ya kan ada yang untuk fasilitas kesehatan ya. Oh, Ya, iya. Ini bukan di FT ini. Bukan di FT. Ya, ini punya olahraga ini. Mereka kan punya itu, Mas. Untuk gedung untuk ini ya. Medicalnya juga ada. Untuk pijat juga ada di sana, Mas ya. Jadi ini bukan di fakultas teknik. Kira-kira kalau gambar kayak gini butuh berapa lama ini? Perkiraan 1 saya semester selesai nggak kira-kira? Perkiraan saya kalau dikejar deadline sih 1 minggu. Tapi kalau santai-santai bisa 1 bulan mungkin. 1 bulan ya. Ya enggak apa-apa. Berarti ini awal-awal 1 bulan. Nanti kalau sudah mau selesai ya nanti ini bisa ya 1 hari lah. Itu kalau dikejar deadline sih. Ya nanti kalau kuliah dikejar deadline. Nanti kalau terlambat nilainya dikurangi. Waduh.
Maka itu harus belajar ya, gimana cara membuat gambar dengan cepat. Nah ini sama ini ya. Ini untuk instalasi stop kontaknya. Ini stop kontaknya di mana saja, dipasangnya. Ini kita lihat ya. Ini gambarnya terlalu kecil nih karena saya capture nggak bisa saya perbesar. Ini stop kontak ya. Ini kecil-kecil di sini nih. Ini stop kontak. Ini stop kontak di sini nih. Pasangannya di mana? Semua ruang ada di sini. Nah, ini nanti kalau misalkan Anda punya kemampuan ini, Anda bisa bekerja sebagai drafter. Banyak proyek yang nanti bisa menawarkan ya. Nah, ini untuk jenis lampunya, misalkan kalau di penerangan, terus lampunya pakai ini ya, nanti digambar. Cara masangnya gimana? Oh, lampunya jenis begini ya. Oh, lampunya jenis seperti ini, lampunya jenis, ini semua digambar. Tapi nggak usah khawatir, nanti kalau pakai AutoCAD nanti Anda bisa pakai library. AutoCAD for Electrical. Sehingga nanti untuk gambar-gambar seperti ini nggak usah membuat dari nol. Anda tinggal pakai yang sudah ada. Oh, jenis lampu yang seperti ini ya. Lampu LED, lampu yang model XL, lampu TL, lampu jenis gantung, lampu sorot ya dan lain sebagainya. Itu nanti sudah ada. Nah, berikutnya misalkan di sini untuk gambar pemasangan stop kontak. Maka harus detailnya seperti apa? Ini detailnya. Ketinggiannya berapa, cara masangnya nanti kedalamannya gimana. Ini kalau kira-kira buat seperti ini berapa minggu ini? 1 minggu kayaknya. Kalau gambar tadi saya sebutkan semua suruh gambar, kira-kira selesai nggak? Insya Allah Pak, selesai. Semuanya selesai benar. Mantap ini. Tergantung skill sih. Tergantung Yang jawab kecepatan cuma tangan. 2 orang nih, Pak Abdul sama Mas Novebri. Yang lain gimana? Yang lain? Yang Mbaknya kira-kira. Mbak Agnes gimana Mbak Agnes? Senyum-senyum Mbak Agnes bingung. Ya? Belum familiar Mas, kami. belum familiar. Ya nanti berlatih ya. Berlatih nanti untuk menggunakan ya software AutoCAD ya, menggunakan yang lain supaya nanti familiar ya. Nah, ini juga sama, ini kompleks juga. Kira-kira berapa lama untuk buat gini? Ya, ini saya kasih ini. Ini misalkan pemasangan kabel tray-nya gimana? Kabelnya nanti masangnya di mana? Ini harus dijelaskan, ini kabel tray-nya. Supaya nanti tidak menjadi masalah. Tukang masangnya benar. Karena gambar rancangannya sudah jelas. Memasangnya nanti di situ. Ya. Ini untuk pemasangan teleponnya. Ini gedung yang sama. Ukurannya sama tadi. Ya. Ini untuk pemasangan tadi sama telepon ya. Ini untuk CCTV-nya. CCTV-nya seperti apa? Nah, ini saya kasih gambaran-gambaran aja untuk kuliah awal ya. Ini kira-kira nanti pekerjaan-pekerjaan yang nanti berkaitan dengan ini untuk tata suaranya ya. Ini gambar tata suara. Ini gambar untuk tata suara. Kalau nanti di gedung untuk membuat tata suaranya seperti apa. Jadi nanti sudah terencana dengan baik. Jangan sampai gedungnya sudah jadi, tata suaranya belum didesain. Hasilnya nanti kasih kabelnya sembarangan. Jadi bangunan bagus-bagus nanti kabelnya di luar, jelek. Sehingga nanti harus didesain ya. Penerangannya, stop kontaknya, CCTV-nya, terus macam-macamnya. Termasuk tadi penempatan. Nah, yang berikutnya adalah gambar elektronika. Kalau gambar elektronika mudah nih. Misalkan membuat rangkaian ini kira-kira rangkaian apa itu? Ada yang tahu nggak? Jam digital, Pak. IC. Jam Counter. digital. IC. Ya, wes kira-kira begitulah ya. Nanti sambil Anda belajar tentang teknik digital. Sudah ngambil teknik digital belum? Sudah, Pak.
Sudah ya? Nah, itu nanti akan belajar tentang rangkaian digital. Jadi elektronika ada analog, ada digital. Ini yang digital ini. Yang sebelah kanan kira-kira rangkaian apa ini? Jam digital juga. Pokoknya kalau ada display digitalnya, jam digital. Tidak apa-apa, ini masih belum ngerti ya. Ini untuk contoh-contoh gambar rangkaian. Ya sekarang ini nanti kita gambar aja dulu. Maknanya apa nanti nggak perlu kita anu dulu ya. Yang berikutnya ini gambar. Misalkan seperti itu. Ini gambar rangkaian elektronika. Ini juga sama ya. Gambar rangkaian elektronika. Kalau ini gambar untuk proteksi dengan menggunakan password. Nanti masukkan password ya. Ini gambarnya sederhana, hanya ada microcontroller, ada keypad ya. Ada LCD nanti dihubungkan ya. Tinggal nanti diprogram, programnya yang agak sulit. Nanti akan ada kuliahnya, jangan khawatir. Nah, berikutnya gambar mekatronika. Ini contoh gambar mekatronika. Mekatronika ya mekaniknya tadi, gambar mekaniknya. Anda menggambar, misalkan membuat desain untuk objek-objek tertentu. Misalkan nanti Anda ikut tim robot, ada yang pengen ikut tim robot? Saya Pak. Oh, ada yang pengen, sudah mulai daftar ya. Nah, ini nanti hobinya disesuaikan ya. Gambarnya robot supaya nanti robotnya bagus harus dirancang dengan baik. Mekaniknya seperti apa, elektriknya nanti bagaimana? Programnya nanti seperti apa? Nah, ini misalkan untuk gambar yang lain ya. Ini penempatannya nanti seperti apa? Nah, silakan nanti ya. Nah, di dalam gambar teknik nanti kita perlu ya memahami tentang teknik untuk menggambar. Kejelasan objek yang nanti kita gambar, posisinya, tampak samping, tampak depan, tampak atas, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gambaran ya yang akan kita pelajari berkaitan dengan gambar teknik. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan untuk contoh software AutoCAD. Silakan, Mas. Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Saya November Tito Ramadhani. NIM saya untuk 3 digit terakhir 023. Saya mau bertanya, nanti kalau untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester kita bikin proyek kayak gimana ya Pak? Ya, nanti ujiannya pakai tugas, jadi nggak harus ujian tertulis gitu ya. Ujiannya nanti saya kasih contoh gambar seperti tadi lah ya. Saya kasih batas waktu, Anda nanti kumpulkan. Nah, penilaiannya dari mana ya? Ya, yang pertama kesesuaian gambar yang diminta. Kalau yang diminta menggambar instalasi penerangan, ya Anda nanti harus gambarnya instalasi penerangan. Kalau diminta gambarnya rangkaian elektronika, yang digambar rangkaian elektronika gitu ya. Sudah ada contohnya, nanti saya kasih contoh gitu ya. Contohnya bentuknya PDF, nanti menggambarnya pakai AutoCAD bisa pakai Proteus bisa. Jadi hanya fokusnya gambar. Ujiannya gambar ya. Tidak ujian tentang teori, nggak ada. Ujian teori nggak ada. Pokoknya asumsinya teorinya udah paham tuh ya. Langsung ujiannya gambar. Ada yang lain silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas ya. Silakan yang lain. Mumpung ada saya di sini. Bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Zahra Maharani. Untuk NIM Zahra Maharani. Ya, untuk NIM 3 digit terakhir tuh 022. Izin bertanya, Pak. Walaupun di sini kan materinya praktek gitu, tetap diajarin teorinya nggak Pak? Kayak misalkan kan tiap kali mau gambar tuh ada aturannya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Itu diajarin pas belajar praktek atau gimana? Iya, nanti ya dibimbing ya. Karena ini sudah mahasiswa, nanti pembelajarannya mungkin berbeda dengan anak SD, SMP, dan SMA. Jadi nanti modelnya bimbingan ini ya.
Silakan yang mengalami kesulitan untuk konsultasi. Nah, cara-cara menggambar itu sudah saya buatkan di modul. Ya, silakan dari modul itu nanti untuk dibaca. Kalau nanti ada yang mengalami kesulitan, nanti boleh sharing nih ya. Di-sharing di grup. Gimana sih ya cara, misalkan gimana cara membuat stuklis? Ini mungkin pada masih bingung nih buat stuklis nih kan. Gimana cara membuat arsiran? Gimana cara membuat misalkan sudut 34 derajat secara tepat? Karena di situ disyaratkan sudutnya 30. Gimana supaya membuat garis silang ya dan lain sebagainya. Dan nanti ini karena secara daring nanti ini agak susah. Ini saya ngajarinya juga susah ini ya. Saya ngajari seperti ini di AutoCAD. Nah, ini agak susah juga. Klik seperti ini ya, karena Anda nggak melihat saya ngeklik kan. Paham enggak ini? Nah, ini memang ini dibutuhkan nanti kerjasama Anda masing-masing ya. Jangan terlalu pasif ya. Kalau nggak bisa ya nanti disampaikan. Kesulitannya apa? Nanti saya ikut membantu ya. Begitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Namanya Untuk siapa? Perkenalkan saya Cahya Duyuwanto. NIM-nya 028 terakhir Pak. 028. Oke, ya. Izin bertanya, untuk yang AutoCAD itu berarti gambar dari nol sama ruang-ruangnya atau nanti Bapak kasih contoh ruang tinggal pemasangan kabelnya atau gimana Pak? Ya, nanti tergantung dari ininya ya, materinya. Kalau untuk ujian ya, nanti ya bisa dari nol. Kalau untuk praktek ya nanti ya mungkin bisa beda-beda untuk latihan ya. Kalau nanti saya kasih gambar itunya Anda tinggal nempel-nempel aja nanti kan gampang nih, Anda nggak kurang ininya kan. Jadi nanti bisa dari nol juga untuk latihan. Nah ini saya kasih misalkan contoh kasus begini nih. Ini contoh kasus. Untuk program AutoCAD-nya sudah diinstal belum? Siap, baru diinstal Pak kemarin. Oh, baru udah, diinstal. Pak. Sudah ya. Tolong yang belum bisa nanti aktif ya. Yang belum bisa seperti itu ya. Jangan pasif. Karena kalau nanti Anda belum bisa nginstal ya nggak bisa praktek. Saya kasih waktu 3 minggu cukup nggak kira-kira untuk install? Cukup Pak. Jadi nanti selama 3 minggu ini Anda nginstal sampai latihan supaya lancar. Gimana sih cara menggunakan software AutoCAD seperti ini ya? Nah nanti untuk software AutoCAD saya sarankan Anda di dalam menggunakannya nanti pilih yang paling enak di komputer Anda. Bisa difahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Karena Bisa, Pak. versi AutoCAD itu versinya banyak. Yang terbaru mungkin versi 2021. Saya tidak menyarankan Anda pakai yang versi terbaru kalau hardware-nya tidak support. Kalau hardware-nya prosesornya Celeron, RAM-nya 4 GB, ya saya sarankan jangan pakai yang berat-berat ya. Pakai yang tahun 2010 ke bawah. Bisa difahami, Mas? Tapi kalau hardware komputer Anda Pentium i7 ya, memorinya 16 GB, Anda mau pakai versi yang terbaru nggak ada masalah. Kalau saya pakai apa? Saya pakai versi 2014. Nah, nanti kalau mengumpulkan, kalau Anda pakai versi yang lebih baru dari 2014, simpanlah untuk versi yang 2014 ke bawah. Sehingga nanti bisa saya baca. Kalau Anda nyimpannya pakai yang terbaru, khawatirnya kadang-kadang nggak bisa dibuka ya. Bisa difahami ya? Jadi nanti kalau nyimpan itu nanti diekspor ke AutoCAD versi yang 2014 ke bawah. Nah, misalkan contoh ujian. Kalau nanti latihannya misalkan latihannya dari mana? Kalau latihan dari dasar. Kalau ujian misalkan saya suruh buat ini. Saya punya gambar dari AutoCAD misalkan seperti ini. Ini untuk proteksi petir. Saya punya gambar, nanti saya print dalam bentuk file PDF. Dari file PDF, PDF-nya saya kunci supaya nggak bisa dikonvert ke AutoCAD ya.
Nah, setelah saya kunci, nanti linknya saya kasih ke Anda, bisa lewat WhatsApp atau bisa Bismart. Nah, nanti Anda menggambar. Nah, menggambarnya gimana? Bebas, dari nol mestinya. Misalkan ini contoh gambarnya begini. Bisa difahami ya? Ini misalkan, ini kalau gambar profesionalnya. Nah, ini gambarnya. Nah, setiap gambar nanti disertai dengan stuplis. Ini resolusinya tinggi, jadi nanti kalau diperbesar ya nanti bisa lebih bagus. Tapi nanti saya nggak memberikan gambarnya nggak seberat ya. Untuk ujian nggak sangat sulit enggak ya. Yang saya sesuaikan dengan kemampuan Anda, karena kan kalau ini kan gambar kerja ini, Mas. Ini dokumen apa? Kerja. Kalau Anda nanti saya kasih dokumen kerja ya lebih bagus, cuma ya kasihan kalau Anda nanti belum familiar. Tapi kalau Anda punya kemampuan gambar teknik dengan AutoCAD, Anda nanti bisa kerja. Kerja apa namanya? Kerjanya tidak setiap hari gitu ya. Kita bisanya freelance ya, kerja freelance, menjadi drafter. Nyari kerjanya di mana? Banyak di internet ya. Anda bisa menawarkan jasa Anda untuk desain gambar, drafting. Ya, itu banyak sekali yang butuhkan baik orang Indonesia maupun luar. Kalau luar nanti gajinya pakai dolar, Mas. Banyak mahasiswa yang sudah pinter gambar, dia cari pekerjaan freelance lewat online. Ya, tiap bulan lumayan bisa dapat $100. $100 kalau dikurskan lumayan, Mas ya. Sambil untuk apa namanya? Ya membantu Anda ya. Nanti kalau terbiasa gambar yang berat-berat cepat. Gambar yang berat-berat bisa cepat. Ya. Kira-kira itu ada yang lain silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Mas Iksan Abdullah. Dengan NIM 3 digit terakhir 021 untuk versi AutoCAD yang digunakan minimal tahun berapa, Pak? Bebas. Saya tidak membatasi AutoCAD yang Anda gunakan. Cuma biasanya kalau AutoCAD lama di Windows 10 nanti nggak jalan. Kalau saya menyarankan yang jalan di Anda pakai Windows-nya versi berapa? 2000 Windows 7. Windows 7 itu Windows 7 masih bisa jalan. Tahun 2007 masih bisa jalan. Bahkan tahun 2002 pun masih bisa jalan. Tidak masalah ya. Bebas Mas ya. Nah, tergantung spek Anda. Kalau spek Anda bagus ya bisa pakai yang versi lebih baru. Tapi kalau RAM-nya berapa? 4 MB atau 2 MB? RAM-nya 4 tapi nggak ada VGA-nya, Pak. RAM-nya 4. Ya, hard disk-nya pakai hard disk atau pakai SSD? Hard disk, Pak. Nah, ini kalau RAM 4 MB pakai hard disk itu kan lambat ya. Ya, saran saya ini kalau nanti ke depan mau beli itu kalau RAM-nya 4 GB pastikan nanti pakainya SSD. Cuma SSD mahal. Tapi cepat. Kalau pakai hard disk itu nanti agak lambat. Nah, kalau lambat jangan pakai versi AutoCAD yang terbaru. Begitu ya, Mas ya? Tapi tidak apa-apa, Mas. Sudah punya disyukuri ya. Disyukuri untuk belajar. Walaupun lambat ya agak nggak apa. Maka caranya kita turunkan. Saya tidak membatasi Anda harus pakai AutoCAD versi berapa. Silahkan nanti cari AutoCAD yang nyaman untuk komputer Anda. Paham ya? Ada yang lain silahkan. Saya Pak izin bertanya. Oh ya, silakan Mas. Ya. Perkenalkan Pak, saya Ahmad Sabrian dengan digit tim terakhir 035. Tadi kan dikatakan Bapak kalau misalnya versi kan nggak ngaruh. Nah, untuk fitur-fiturnya itu apa ada yang beda atau sama saja Pak? Biasanya kan kalau misalnya sebuah software kan versinya semakin naik ke atas itu ada fitur baru yang lebih memudahkan kita untuk menggunakan aplikasinya itu loh Pak. Kalau di AutoCAD itu sama aja apa gimana? Terima kasih Pak. Betul sekali ya. Kalau untuk software semakin baru fiturnya akan semakin nambah.
Nah, yang kita pelajari fitur-fitur yang sederhana. Karena kita di electrical, untuk AutoCAD kita tidak butuh fitur-fitur yang canggih. 3 dimensi kita nggak butuh, ya. Yang dibutuhkan fitur-fitur standar. Nah, fitur-fitur standar itu relatif sama. Jadi kalau fitur standar kita membuat garis, membuat polyline, membuat cycle, membuat arsing, membuat kotak, membuat lingkaran, membuat arsir, itu semua standar, masih sama. Terus di sini nanti ada beberapa menu-menu ya. Nah, ini kalau udah parametrik mungkin agak berbeda masing-masing versi. Termasuk ada Express Tool, Autodesk 360 itu mungkin ada perbedaan. Perbedaannya nanti juga di plugin-nya ya. Itu mesti ada yang berbeda. Nah, nanti yang kita gunakan itu adalah versi-versi yang standar saja. Artinya apa? Antara versi satu dengan lain itu tidak banyak berpengaruh. Begitu ya, Mas ya? Karena nanti kalau nanti mau belajar yang advance apa? Misalkan untuk 3 dimensi dan lain sebagainya, nanti ada banyak pengaruhnya. Termasuk nanti untuk dikombinasikan dengan misalkan ArchiCAD ya, dengan software-software yang lain. Itu yang kita gunakan hanya untuk kepentingan electrical saja. Bisa difahami, Mas? Jadi tidak banyak berpengaruh. Bisa, Pak. Ya, oke. Terakhir silakan kalau ada lagi satu aja. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Huzain Akbar Nur Rahman. NIM 3 digit terakhir saya 020. Tadi kan Bapak menggunakan AutoCAD versi 2014. Ya, jika di antara kami itu ada yang menggunakan 2014 ke atas dan penyimpanannya itu di convert ke AutoCAD 2014, itu ada mekanisme tersendiri tidak Pak dalam proses penyimpanannya? Apa hanya nanti simpan biasa terus ada pilihan AutoCAD mau disimpan ke AutoCAD versi yang mana, Pak? Ya, untuk penyimpanan ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Untuk penyimpanan nanti ada menunya, Mas ya. Jadi nanti di dalam menyimpan itu nanti ada menu untuk disimpan ke versi AutoCAD berapa ya. Nah, sehingga nanti ya itu di dalam menyimpan ya supaya lebih aman, supaya nanti itu disimpan pada versi AutoCAD 2014 ke bawah. Diturunkan sampai 2007 enggak apa-apa, ya, lebih aman. Supaya nanti menjadi lebih aman gitu, disimpan yang ke bawah aja. Karena memang kalau versi AutoCAD yang baru itu kadang formatnya berbeda. Ya, seperti dokumen Word ya, antara 2019, 2016, 2010 itu ada perbedaan. Dari ekstensinya kan ada doc, ada docx. Nah, sama kalau di AutoCAD itu ekstensinya DWG. Tapi nanti kalau kita membuatnya versi yang jauh, kalau berdekatan itu nggak masalah. Misalkan 2014, 2015 itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah jauh, itu biasanya akan error pada waktu dibuka. Nah, kalau ada yang error nanti saya informasikan ya. Masnya filenya tidak bisa dibuka di komputer saya. Kalau misalkan nggak bisa itu ya nanti saya punya yang versi baru, nggak ada masalah. Kalau di komputer saya nggak bisa dibuka ya nanti saya menggunakan komputer kampus. Kalau komputer kampus insya Allah itu versi baru ya. Jadi nanti Anda mau pakai versi berapapun insya Allah bisa dibuka. Nggak ada masalah Mas ya. Oke ya, untuk penyimpanan dari file. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak. Ada yang lagi? Silakan, kalau ada lagi terakhir nih satu kali lah ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Maaf Pak, sebentar Pak, bertanya lagi Pak. Oke, Pak Mas Cahya Dwianto, gimana Mas? Untuk yang versi Proteusnya yang berapa Pak? Versi Proteusnya bebas, Anda mau versi yang mana? Kalau saya versi Proteus, sebentar saya bukakan ya. Saya pakai versi berapa ya Proteusnya? Kalau tidak salah 8 ya. Versi 8 ini. Kalau saya versi 8, saya lupa 8.0. Ini saya sharing.
filenya. Ini untuk Proteusnya sudah bisa di belum ini share-nya? Belum, Pak. Belum. Nah, ini ya. Sudah, Pak. Ini saya menggunakan versi berapa ini? 8.0 ya. Ini saya menggunakan versi 8.0. Nah, monggo kalau Anda mau pakai versi yang berapa, ini sudah ada ini informasinya ini. New version available. Versi 8.12, versi 8.11, versi 8.10. Ini sudah lama, ini punya saya udah obsolete ini, ya. Naiknya berapa tingkat ini? 8.0, 8.1, 8.2, 8 sampai 8 yang terbaru 12. Kenapa nggak saya update? Nggak? Sebelum penting untuk ngupdate ya. Ini kalau ada yang harus mengupdate baru nanti saya update. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Jadi nanti software disesuaikan dengan hardware komputer Anda. Nggak usah memaksakan pakai versi terbaru. Kalau masih pakai versi lama itu bisa dan Anda merasa nyaman, pakailah itu. Nggak usah khawatir untuk versinya. Kalau Anda bisa pakai versi baru, pakai nggak apa-apa. Kalau Proteus nanti kan ekstensinya dalam bentuk DSN. Nanti yang dikirimkan file DSN-nya. Ya, nanti Proteus digunakan untuk membuat rangkaian elektronika, ditambah nanti untuk membuat PCB, printed circuit board. Nah, sekaligus Anda belajar. Nah, nanti di mata kuliah yang lain ya Anda nanti bisa ketemu. Oh, maksudnya rangkaian elektronika itu seperti ini. Nanti di mata kuliah yang lain lagi nanti ketemu. Oh, maksudnya gambar teknik yang diajarkan Pak Ali itu maksudnya begini. Kalau di sini saya memfokuskan hanya menggambar ya. Ya, sambil nanti saya kasih penjelasan tentang simbol-simbolnya. Misalkan kalau gambar teknik listrik nanti ada simbol untuk oh ini itu simbol apa? Saklar. Oh ini simbol lampu, ini simbol stop kontak, ini simbol KWH meter. Kalau di elektronika nanti oh ini simbol transistor dioda. Ini simbol untuk relay, simbol untuk motor ya dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Cukup hari ini? Oke, saya cukupkan sampai di sini. Cukup ya, sih. Kuliah pertama ya. Nanti tidak terlalu banyak ya. Saya kasih waktu untuk install sama belajar awal itu 3 minggu. Silahkan kalau minggu depan masih butuh untuk kuliah lagi, nanti tinggal di WA ya. Nanti kuliah nanti saya kasih masukan lagi. Kira-kira kesulitannya apa? Ya. Nah, ini karena AutoCAD itu hal yang baru, silakan Anda berlatih dulu. Sudah saya kasih bukunya Anda pelajari, dipraktekkan. Nanti kalau ada kesulitan nanti disampaikan di WhatsApp grup. Teman-teman mungkin ada yang sudah paham ikut membantu. Begitu ya? Kalau belum bisa nanti saya bantu. Ya. Harapannya nanti mulai minggu ketiga saya kasih latihan-latihan. Oh, nanti latihan buat gambar ini ya. Nanti berlatih. Nanti gambarnya saya tingkatkan lagi sampai terakhir nanti gambar yang kompleks. Ya, tentu saja gambar yang tidak seperti yang saya tunjukkan nanti saya buat sederhana. Kalau gambar kompleks khawatirnya nanti Anda nggak bisa menyelesaikan malah jadi masalah ya kan. Nilainya kan jadi rendah. Ya, nanti saya sesuaikan dengan tingkat tugas yang Anda kumpulkan. Kalau saya kasih yang lebih agak kompleks bisa menyelesaikan, nanti saya naikkan lagi. Harapannya Anda nanti bisa membuat gambar yang ya tidak terlalu kompleks tapi tidak terlalu sederhana gitu ya. Jangan sampai nanti kalah anak SMK. Wow, Pak Ali ini saya dulu di SMK sudah bisa gambar yang berat-berat, di kuliah kok gambarnya kok sederhana itu kan. Bisa difahami ya? Oke, cukup hari ini. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah jam 5 di sini ya. Untuk kuliah pertama enggak elok kalau terlalu lama. Ya, ini sudah sore. Anda juga mungkin ada yang mau persiapan kegiatan yang lain. Ini akhir pekan ini.
Mungkin ada yang mau apa ini siap-siap bantu orang tua dan lain sebagainya ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.